Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa sunna fihil julusu bainas sajadataini, dan disunatkan pada sujud duduk di antara dua sujud. Wa sunna fihi, dan disunatkan fihi pada sujud al julusu bainas sajadatain wa fi tasyahhudin awali, dan pada tahiyat awal wa jalsati istirahati, dan duduk istirahat wa kaza fi tasyahhudil akhiri wa kaza fi tasyahhudil akhiri, dan demikian juga pada tahiyat akhir in ta'aqqabahu, jika setelahnya itu duduk tahiyat akhir sujud sahwin, sujud sahwi, iftirashun, duduk iftirash, itu jawaban dia, itu menjadi naibul fa'il ya, dari sunnah, naibul fa'ilnya. Kesunatan dalam desa sujud, kemudian tukun antara dua sujud. Pertama, kedua naik tahiyat awal, ketelun naik tukun istirahat, keempat naik tahiyat akhir. Cuma tahiyat akhir saat diiringi si sujud sahwi penukun tadi ketukun kadu tukun iftirash, sunatan tukun. Nah sangka baru nani guru leng pinak jadi bahan hadis. Dengan kesunatan tukun iftirash dalam sembahyang arah 4. Pertama, di waktu untuk tukun antara dua sujud, kedua tukun tahiyat awal, ketelun tukun istirahat, keempat tukun tahiyat akhir, lagu sak diiringi si sujud sahwi, tukun iftirash. Kembik nampuk dah kesunatan tukun iftirash lai 4 tahun baru lantaran isi ensak masih arek tegawi ensak lancar naik nurus kesenu. Contoh marak enten lai tukun antara dua sujud isi saya masih sujud kedua, ini sak kalalah lalu. Atau lai tahiyat awal isi saya masih baik rakaat. Atau lai tukun istirahat lantaran ya tenganjeng. Atau lai tukun tahiyat akhir lagu arak kunut, arak sujud sahwi. Berarti isi saya malik sujud sahwi. Ya suruh kesunatan tukun iftirash. Lamun dek tukun tawarruk, malah desa tukun layat akhir, tidak kelalah. Ini tukun antara dua sujud, dan tukun malah dengan tukun tawarruk. Pas dek sujud kedua, mereka lelah dek berkeris ya, ampun dek mau sujud. Apa? Apalagi tidak mau kok. Tukun tahiyat awal lamun dek tukun tawarruk, pasti nganjang bareh untuk rokaat ketelu enggak lah diantuk naik buturan. Jadi dek saringan waktu saya pindah ojok pegawaian selanjut ya suruh elai 4 tahun sabaru
kesunatan tadi gadu rukun iftirash. Wa kharaja bihi ma iza lam yata'aqqabhu ma dzukira fa yusannu fihi tawarruk ma sayazkuru. Keempat baru kesunatan rukun iftirash adalah tahiyat akhir. Lagu syarat amput kesunatan rukun rukun iftirash lai tahiyat akhir apabila tebareh hingga tahiyat akhir ya sujud sahwi. Nasaka bahasan dalam kitab i'anah wa kharaja bihi keluar dari ungkapan sak baru ma iza lam yata'aqqabhu ma dzukira apabila sekik dengan rukun tahiyat akhir cuma dengan senu ndek niat sujud sahwi antara ndek wah tinggalan sunat abad oleh rakaat pertama sampai rakaat terakhir sehingga ndek niat sujud sahwi. Nasangka dini ndek njak ya sujud sahwi dengan satu rukun tahiyat akhir baru fayusannu fihi tawarruk maka kesunatan namun dengan ndek sujud sahwi ya adik itu pun gadu penukun tawarruk barangkah langsung salam di narak malik ya gawe waham selesai tahiyat akhir langsung ya salam darat ini kelalah baik mbe teparan aran tukun iftirash bi ayyajlisa ala ka'bi dengan bahwa duduk ala ka'bi pada tumit yusrahu yang kiri bihaisu dengan sekiranya yali mengiringi zahruha bagian luarnya al-ardha pada tanah atau pada tempat sholat. Itu pengertian rukun iftirash. Rukun tumat kemudian bagian atas bongkor nain desenuan berdepet naot sak sembahyang. Bau sit bayangan lebih dan desak rukun ayat awal itu duduk awal. Pengertian adalah rukun tumat naik kiri kemudian bongkor naik kiri desenuan berdepet ojok naot sak sembahyang. Rukun iftirash. Wadi'an kappaihi halih dalam keadaan menaruh dua telapak tangan waktu tahiyat ala pahzaihi di atas dua pahanya qoriban dekat min rukbataihi dari dua lututnya bihaisu matuhuma dengan sekiranya sama keduanya di sini maknanya dua lutut ru'usul asabi'i dengan ujung-ujung jari nasyiran asabi'ahu dengan menghamparkan jari-jarinya khailan Rabbi ghfirli sambil membaca Rabbi ghfirli ila akhirihi sampai akhir. Praktiknya duduk iftirash itu adalah dua iman ada entolo lai atas dua impung kemudian jejengkun desenu rata bekik foto ranggot iman rata bekik dua ranggot iman dalam keadaan terhampar artinya begini di tenggem terhampar
nashiran asabihi. Sukun ibtiros berarti bisa disimpulkan sukun tumat kiri naik kiri, bongkor naik kiri, berdepet naik tahu sembahyang, kemudian dua iman tersejajar beke lepas di atas impung, tak sejajar beke putun dijengkuh, iman terlepas dalam keadaan terjajar ini tenggem. Suahan pas dan terdukun khailan itu untuk terbaca bacaan Rabbi ghafirli ila akhirih. Dia unik sama lain. Rabbi ghafirli ila akhirih. Rabbi ghafirli ila akhirih. Ada tambahannya. Penyampurnaan. Tatammatuhu adapun penyampurnaan bacaan dalam duduk tahiyat itu dan awal ataupun ayat akhir sih. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni kasih sayangilah saya, wajburni tambahkanlah kekurangan saya, warfa'ni angkatlah derajat saya, warzukni dan berikanlah rizki kepada saya, wahdini berikan kami saya petunjuk, wa'afini dan berikan saya keafiahan lil ittiba. Di bacaan sabalunun lil ittiba karena ikut kepada Nabi. Jadi Nabi lamun rukun tahiyat ya baca nanti Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini sampai di sana dia. Wa'fu anni gimana? Wa'fu anni itu adalah tambahan dari Imam Al-Ghazali. Nah, sangka di sini dijelaskan bahwa Zadal Ghazali telah menambah oleh Imam Al-Ghazali wa'fu anni. Wa'fu anni. Jadi perombo penuh Al-Ghazali yang menambah. Bukan dari Nabi. Namun Nabi ya entah wa'afi. Selesai dari Nabi, itu yang warid dari Nabi. Cuma terombo wa'fu anni, terombo isi Imam Al-Ghazali. Bahkan wazadal mutawalli aydan, Imam Mutawalli ngerombok Malik nia tuhan ngerombok si Imam Al-Ghazali apa bahasan Imam Mutawalli ngerombok Rabbi habli qalban naqiyya minasyirki bariyan la kafiran wala syakiyya. Itu tambahan Imam Mutawalli. Rabbi habli qalban naqiyan minasyirki bariyan la kafiran bariyan la kafira wala syakiyah. Ini tambahan Imam Mutawalli. Nanti kadang dalam bacaan sembahyang nun terombo isi kalangan sahabat, kalangan ulama. Ini jadi masalah. Tahu juga sih. Bisa jadi sih ada kitab lain. Kalau di sini ini itu tambahan dari Imam Mutawalli. Wa yukrahu ighfirli salasan, dan dimakruhkan membaca waktu duduk antara dua sujud itu membaca dengan Rabbi ghafirli makruh hukum. Tidak punya dasar. Nah. Bisa. Wa yukrahu ighfirli salasan. Jadi makruh membaca ighfirli itu makruh itu. Ighfirli, ampunilah saya. Itu makruh, tidak punya dasar.
Wa sunnah jalsatun istirahati, dan disunatkan duduk istirahat. Di dalam desak gawe sembahyang, kesunatan tegawe tukun istirahat. Cuma tukun istirahat ini tegawe laik setiap rakaat ganjil. Laik rakaat pertama waktu taik ojok, rakaat kedua, atau laik rakaat ketelu waktu taik ojok, rakaat keempat. Nulamu sembahyang rubaiyah. Sembah dulu istirahat. Apa dasarnya? Disebut dalam kitab Ibanatul Ahkam di hadis. Ada jelasan. Fa iza kana fi witrin min salati. Rasulullah apabila yang lalu layak rakaat ganjil di dalam sembahyang beliau. Pas itu Rasul rakaat pertama jok kedua atau rakaat ketelu jok keempat, lam yanhadha, Rasulullah ndak langsung taik turas. Kita kan kadang turas. Turas kita. Rasulullah ndak milih langsung taik. Tempatan baik itu ruku. Ndak doang langsung turas Nabi jok rakaat kedua atau jok rakaat keempat hatta yastawi qaidan, sampai dia itu duduk dengan tegak. Duduk tegak. Allahu Akbar. Apa bacaan tu di Arab baca? Ambil nampu ndek cara Arab bacaan karena sebenarnya sana hanya sebatas pemisah saja, sebagai pemisah dia. Sekaligus sebagai waktu untuk istirahat. Sebenarnya ukurannya nanti akan datang ukurannya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah cuma ada khilaf ulama dalam kitab Ibanatul Ahkam. Riwayat khilaf. Lamun basan Imam Syafi'i tukun istirahat senu hukum sunat. Sunat. Nah cuma wal jumhuru ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha illa ba'da kibarin. Nah basan jumhur ulama tukun istirahat sak mung karya yang si Nabi. Tau nggawe isi Nabi, tau karya yang isi Nabi adalah suahan beliau dalam umur tua. Itu bahasa. Jadi itu bukan kesunahan bahasa jumhur ulama. Cuma mampu nggawe isi Nabi, wah ndek mampu langsung nganjang. Nah berarti lamun ndek turut jumhur ulama, arti Nabi waktu masih sehat jangan cara. Kan begitu. Langsung doang pasti. Enggak dijelaskan di sana tahu karya yang si Nabi itu pun istirahat ba'da kibarin. Setelah beliau tua tidak mampu langsung berdiri. Nah, cuma Imam Syafi'i berbaca, oh enggak sih. Sunat hukum bahasanya Imam Syafi'i. Wa an mazhab Syafi'i sunnatuha. Sementara dalam mazhab Imam Syafi'i duduk istirahat itu hukumnya sunat. Beda turut sih. Apa aran rukun istirahat? Jilsatun khafifatun di ajlil istirahat, yaitu duduk yang ringan. Duduk yang ringan sebentar. Di ajlil istirahati, semata-mata untuk istirahat. Apa fungsi? Wahia fasilatun, sebagai pemisah. Sebagai pemisah. Sebagai pemisah oleh sekik rukun, ojok rukun. Ya, tegawi selanjutnya. Nah sangka walaisat minal ula wala minas sani. Rukun istirahat. Ndek mbau tetama ojok rokaat sak pertama. Ndek mbau tetama ojok rokaat sak kedua. Nu lagi lamun dengan tukun rakaat pertama ojok kedua. Lamun dengan tukun rakaat istirahat itu rakaat sak telu keempat. Ndek tetama ojok rakaat sak ketelu, ndek tetama ojok rakaat keempat. Kembe cuma sebatas pemisah.
ketinggalan. Pemisah. Itu bukan bagian dari rakaat pertama dan juga bukan bagian dari rakaat yang kedua. Dulu istirahat. Nah, ini posisinya kayak kubur nih, kubur alam barzah nih. Di dalam kitab Safinatun Najah sarahnya sih dijelaskan bahwa kubur itu aran ulama sakene minat dunia, termasuk masih di alam dunia. Malik sekeja itu sudah termasuk pada alam akhirat. Apa buktinya? Dengan muhtamah kubur dan bahasa Mesa sudah pindah ke bahasa alam. Sementara di akhirat besok itu kita gunakan bahasa Arab. Nah, cuma arah ulama sak ketelu bahasa bahwa kubur itu adalah karantina. Tempat di karantina. Nah, transitnya sebelum tiba kiamat dan masuk kepada alam akhirat. Di karantina dulu. Itu 3 hilaf ulama tuh masalah kubur. Nah, pada bikin ini masalah. Dia tidak termasuk bagian dari rakaat pertama dan juga bukan bagian dari rakaat yang kedua. Pira ukuran dengan rukun istirahat biqadril julusi bainas sajadatain. Dengan ukuran duduk antara 2 sujud. Artinya dia baca Rabbi ghfirli lah baun lah menuanu. Rabbi ghfirli ya. Iya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tulis. Oh jelas sih. Angkat lamun tian dan ngira-ngira tuh kan dari sok tuh wah barak itu dulu sendiri mah jamaah. Ini ndek barak ribut ya. Nah. Ribut kita. Ini barak kopok kenina. Terus sak mama rada dan kena subhanallah sak mama. Kan bingung jarina. Berembela mu rombok sekedi isi ukuran dengan tukun antara 2 sujud fa in zada ala dzalika kuriha. Apabila rombok isi ukuran sekedi malik si rombok suahan samara ukuran dengan tukun antara 2 sujud tukun istirahat maka hukumnya dimakruhkan. Yang mana? Ya maksimalnya. Nah, jadi untuk rombok sekedi maka termasuk dia pokok nuah liwat oleh ukuran bacaan duduk antara 2 sujud maka makruh. Maksimalnya adalah para ukuran dengan sak baca bacaan rukun antara 2 sujud. Berembe salin sangat belun antara rombok misal apabila faiza tawwaluha zaidan ala zikril matlubi fil julusi baina sajadatain. Apabila sekit dengan belu lalu dan tukun istirahat mara ukuran bacaan sak tertuntut lai tukun antara 2 sujud. Ya. Beluan sinu dan tukun istirahat bi qadri aqallu tasyahhud batala salatu. Sampai rombok mara ukuran dengan rukun tahiyat kurang-kurang tahiyat. At-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Batal salat. Lamun iya kengonek tukun istirahat. Nah lagu lamun sebatas kebelun dan tukun istirahat malah kebelun bacaan tukun antara 2 sujud ya dek neman batal karena ukuran kan begitu tadi dengan ukuran duduk antara 2 sujud apa dasar lil ittiba karena ikut kepada Rasulullah tiba
Apa dasarnya? Ini ada hadis memang. Ada hadis. Baik sekit waktu Nabi wan sembahyang. Sementara beliau itu dencaran rukun. Di sini jelaskan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza waqa'a ra'suhu minas sujudi istawaya qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lepas tandesen ulun di tahun sujud yang kedua, maka beliau itu langsung berdiri tegak. Artinya dia tidak duduk istirahat. Apakah dek pau pinak lidas? Oh tidak bisa. Karena Nabi selama ini kan duduk istirahat. Nah cuma lain dan Nabi sempat hingga sujud langsung nganjang langsung itu adalah tujuan adalah mahmulun ala bayanil jawaz. Itu sebatas untuk menerangkan kepada kita selaku umatnya bahwa andenian dan bicara supaya tukun istirahat maka hukumnya boleh. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Itu sebagai dasar. Jadi sakena laun batal sembahyang main istirahat. Sementara Nabi kan enggak. Hadis ini sebagai bentuk pembarak bahwa boleh walaupun tidak dilakukan dengan istirahat tidak apa-apa. Jadi masalah. Jadi luwe nak pegawean kadang karya yang Nabi hanya sebatas untuk memberitahukan kita bahwa kita itu boleh. Contoh, Nabi kan makruh. Bahasa Nabi dengan merarik beke orang-orang dekatnya. Makruh hukum. Bisa makruh. Kenapa makruh? Karena nafsu kurang. Ampun kurang karena merasa besmetun. Satu. Alasan kedua karena kita tidak bisa memperbanyak keluarga. Lah mula keluarga itu masalah. Nah lagu ternyata Nabi menikahkan putrinya dengan Ali. Sementara Ali kan bisa. Berarti Ali nu kali pikir ruan. Ruan bahasa ruan. Bahasa ruan. Sementara Nabi hukum baru makruh. Nah lagu lenten sak nikah Ali beki Siti Fatimah itu sebatas dibayanil jawaz. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa nikah dengan keluarga dekat itu hukumnya tetap sah dan boleh. Cuma sebatas berhukum makruh. Nabi yang keren. Walau pinapelin sekalipun dalam sholat sunat. Artinya apa? Sekalipun yang kalau gawe sembahyang sunat, tetap kesunatan ya tukun istirahat. Tetap kesunatan ya tukun istirahat. Lima enjak sembahyang sunat. Inti saat naik sembahyang sunat, inti jaga naik sunatan. Tetap itu pada yang wajib, yang sunat, tetap anjuran tukun istirahat. Lagu lamun tendek wah-wah jak kakun. Nidap. Lagu lamun 2 seminggu insya-Allah terbiasa main idap. Begak nulah pahalan. Beh. Nah sangka langkah lagu mun berajah insya-Allah hari. Coba be main. Rembe. Dia lah ini nyobaan nih. Nah itu. Lamun ayantan insyaallah ndek merang. Ndek jadi masalah. Lamun ayantan. Ya lagu umpaman imam ndek cara tukun istirahat. Apa hukum makmum ya tukun istirahat? Wa in tarakahal imamu dan jikalau meninggalkan hak kepada duduk istirahat al imamu siapa imam
khilafan li syaikhina, sekalipun ditinggalkan kepada duduk istirahat al-imamu oleh imam. Nah, jadi tukun istirahat itu di sembahyang berjamaah. Sementara imam di cara gawe repot imam. Mau tukun istirahat. Maka kita tetap dianjurkan selaku makmum untuk duduk istirahat. Duduklah, apa-apa. Dia baru sampai membatalkan sembahyang. Sekalipun beda dia. Jadi berjelas beda kan? Ada perbedaan antara pegawaian imam BK, pegawaian makmum jelas beda. Bahkan di sini mengatakan bahwa ayatusannu jilsatul istirahah wa in tarakahal imam. Nah, bahkan disunatkan. Sunat hukum makmum ya gawe tukun istirahat sekalipun imam ndek cara gawe tukun istirahat. Iya lagu ento anu apa ento beda lah ini. Ento batal ndek niat batal sembahyang makmum senu. Karena wah beda tembe ke imam. Dasan dalam kitab Syarah Raud, falau tarakaha ay jilsatul istirahah al-imamu, apabila imam dek cara tukun istirahat waktu sembahyang pimpin dengan jadi sembahyang berjamaah, fa'ata bihal makmum, kemudian makmum jak tukun istirahat, lam yadur, maka itu tidak mendatangkan mudarat. Kembali dan sak beda nu adalah di annahu yasir, lantaran perbedaan antara gerakan imam dengan makmum itu adalah gerakan yang sedikit. Jadi perbedaan sedikit sekali itu. Yang ia suruh esah tetap bayang makmum senu. Sekalipun beda dengan perbuatan imam, tetap ngesah. Karena perubahan itu sedikit ganti. Sedikit ganti. Sah. Ini alasan. Ini jodoh. Memang ini alasan guru harim nih. Wah, ada yang jadi rasi imam. Dek. Pura-pura ading-ading. Nah, kebiasaan kita. Kebiasaan. Kita sini kan teman sak jelap. Memilih pahala luwe. Teman sak jelap, ini pahala luwe. Ini tak pelicur. Khilafan li syaikhina, berbeda pendapat dengan guru kita. Beruang perbedaan. Wa ibaratu Fathul Jawad, tersebut di dalam kitab Fathul Jawad oleh guru kita. Wa yuqarahu takhliful ma'mum li ajliha. Makruh hukumnya berbeda perbuatan imam dengan makmum karena duduk istirahat. Artinya apa ini? Lamun dalam kitab Fathul Jawad bahasa ulama, lamun imam dek cara tukun istirahat, mutukun istirahat makmum, maka hukumnya makruh. Lamun dek dalam kitab Fathul Mu'in, imam dek tukun istirahat, sunat makmum tukun istirahat. Turutlah yang sunat. Yang lalu. Tukun istirahat senu tegawe li qiyamin, karena akan berdiri. Ay li ajlihi, yaitu karena akan berdirinya. An sujudi, dari sujud orang yang sedang dari sujudnya. Li ghairi tilawatin, bagi selain sujud tilawah. Nah, fungsi langan lai tahu dengan tukun istirahat adalah lai waktu saya ngajeng oleh rokaat pertama ojok kedua atau oleh rokaat kedua ojok keempat. Rokaat ganjil lah. Tegawe. Nah cuma berbeda lamun dengan sujud sahwi, dengan sujud tilawah. Gara-gara sak dengah gara-gara sak baca surah sajadah langsung sujud. Lamun dengan sujud tilawah ya ndik kesunatan ya sempatan adiknya tukun istirahat.
dalam sarahnya, amma sujudut tilawah, adapun sujud tilawah, fala tusannu jilsatul istirahah, maka tidak disunatkan duduk istirahat liqiyami minhu, ketika mau berdiri dari sujud tilawah. Dia sunatan, langsung taik sujud tilawah. Wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin, dan disunatkan i'timadun. I'timad itu tiang. Imaduddin, tiang. Bertumpu. Ala batni kaffaihi, atas perut telapak tangan, fi qiyamin pada waktu berdiri, min sujudin dari sujud. Apabila dia taik oleh sujud, jok ngancang. Kan disunahkan si turas minta bantuan dari sini, bertumpu pada telapak tangan. Nah, bertulat. Ini dek sak bawa lo lain. Perambasan datuk linsir naik batang bayang. Namun sak nunduk lauk nu. Dan kurus bait rokan. Ubatan. Seakan-akan menambah rukun fi'ali. Jadi betul. Terus ditekan. Ini ya misalnya pakai iman. Inilah. Apa dasarnya? Itu hadis Nabi. Annahu kana yakumu qiyamul astagfirullahaladzim. Annahu kana, sesungguhnya Rasulullah itu, apabila niat turas oleh sujud, dok nganjang. Cara Rasulullah turas adalah yakumu ka qiyamil ajizi. Nganjang Nabi dek bina marah enten penganjang dengan dek mampu nganjang. Seakan-akan beruan dek mampu lah, sehingga betulat. Enten dengan yang kalau dek mampu nganjang ka qiyamil ajizi, dengan sakit. Kita perhatian. Tergantung kita sih. Kan sudah hukumnya. Belum tentu. Lebih masih sehat, segar aja. Gimana jandik? Terus bela. Melucat. Dan dia masih sehat. Milik sunat aja. Gimana aja mau. Ya, sunat. Ya. Ya jelas mata memang betul lah berkelenjakan. Nah cuma bahasa lain, karena dianggap menambah rukun yang. Karena dalam batalan sembahyang itu kan ada itu. Termasuk membatalkan rukun sembahyang adalah ketika menambah rukun fi'ali. Iya. Sehingga bahasanya ya kaku menurut dan tiap turas. Berubah sampai berubah dengan sujud. Nah, itu artinya dia itu artinya dia menambah rukun fi'ali. Baun jadi alasan misal kembali sampai kena batal. Ya. Nah, itu ketua misalkan nampak batal ya, kasih saja tahu bahwa itu menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li. Batal sholat. Lamun imam duduk istirahat sementara makmum dijatuhkan istirahat, itu sebatas makruh karena dia hanya mendahului imam dalam satu rukun fi'ali, belum sampai batal. Nah, lamun bilin imam sampai 2 rukun fi'li belo ya itu maka batal. Lamun baru sekejap. Dan sampai batal sih, cuma tetap berhukum. Kalau memang dengan senang berniat mufarakah sementara dia itu
mengikuti imam persis dan turut imam, maka batal sholat. Itu berdasarkan sekik dengan saknane sembahyang berjamaah, makmum berniat jadi makmum, imam berniat jadi imam, sementara niat makmum dan cara berniat jadi makmum. Sembahyang turut imam batal. Gitu. Namun turut gerakan imam sementara dia tidak berniat sebagai makmum, maka batal sholatnya.